Oke baik, perkenalkan nama saya Elsa Maria Cardoso. Saya mahasiswa jurusan Sosiologi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan hasil review buku tentang gerakan hak penyandang cacat karya tim Emsknese. Ini merupakan tugas ke-10 dari mata kuliah Gerakan Sosial. Oke baik, langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, yaitu mengatasi disabilitas. Robert S.R. itu adalah seorang ahli listrik dan anggota Serikat Pekerja di Evansville, India. Pada musim panas, Serikat Pekerja mensponsori program khusus yang memungkinkan pria muda bekerja sebagai magang dengan ayah mereka. Bob muda ini merupakan anak dari Robert S.R. Ia juga dipersiapkan untuk hari pertamanya bekerja sebagai asisten mahasiswa musim panas. Tetapi pada saat ia bekerja, ia ditolak karena Bob muda ini menderita penyakit polio. Penyakit polio ini adalah suatu virus. Penyakit ini juga bisa dikenal dengan nama poliomielitis. Kondisi tersebut disebabkan karena virus yang menyerang sistem saraf. Polio ini tiba di Amerika Serikat pada tahun 1800-an. Selama tahun 1980-an dan sebelumnya, banyak orang Amerika yang menyandang disabilitas menghadapi penolakan dari masyarakat. Beberapa orang Amerika itu menyandang disabilitas, menceritakan kisah mereka kepada Kongres Amerika Serikat untuk mendukung. Yang kedua itu adalah tentang ketaatan atau dikirim ke ketaatan. Di Amerika Serikat, undang-undang tentang penyandang disabilitas sudah ada sejak zaman kolonial. Sebelum negara itu merdeka dari Inggris Raya, kehidupan di koloni itu sangat keras, sulit bahkan bagi orang tanpa cacat untuk bertahan hidup. Tetapi mereka yang berjalan dengan pincang, kehilangan satu lengan, atau tidak dapat mendengar dengan baik mungkin masih bisa bekerja keras untuk mempertahankan hidup mereka. Sejak awal, penjajahan mengeluarkan undang-undang untuk melindungi penyandang disabilitas. Bagian pertama dari ini yaitu hukum baru. Ketika orang Amerika memenangkan kemerdekaannya dari Inggris Raya selama Perang Revolusi pada tahun 1775 sampai 1783, banyak hal berubah di Amerika Serikat yang baru. Dengan kemerdekaan itu muncul tanggung jawab baru bagi warga negara, termasuk hak untuk memilih dan kebutuhan untuk membuat undang-undang sendiri. Hal ini menyebabkan beberapa negara bagian itu mengeluarkan undang-undang baru yang dirancang untuk membatasi jumlah penyandang disabilitas di populasi negara bagian mereka. Yang kedua itu tentang kampanye. Selama era kolonial dan revolusioner, orang Amerika itu melakukan upaya untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang kurang beruntung, termasuk anak yatim piatu, orang miskin, dan orang-orang dengan penyakit mental. Hanya beberapa institusi yang dibangun, baik swasta maupun publik. Pada awal tahun 1800-an, beberapa negara bagian itu mulai membangun fasilitas semacam itu, termasuk penjara yang diperbaiki untuk penjahat, tempat tinggal bagi penyandang disabilitas intelektual atau mental penyakit. Kondisi fasilitas seperti itu seringkali menyedihkan. Yang ketiga yaitu bangkit disabilitas lembaga. Pada tahun 1860-an, orang-orang dari Amerika Serikat pergi berperan dengan satu sama lain. Debat dari 600.000 orang Amerika termasuk utara itu berbaju biru. Namun dengan begitu banyak pria cacat di jalanan, kota-kota mulai mengeluarkan hukum yang buruk. San Francisco, California mengesahkan undang-undang semacam itu pada tahun 1867. Undang-undang tersebut itu melarang siapapun yang sakit, cacat, mutilasi, atau cacat dengan cara apapun
sehingga menjadi objek yang tidak sedap dipandang, menjijikan untuk dilihat di jalan-jalan kota. Yang bagian pertama dari poin ini yaitu tentang perubahan lembaga. Selama setengah abad setelah peran saudara, sekolah tunarunggu dan tunanetra itu meningkat secara dramatis. Banyak orang Amerika itu memberi penekanan baru pada pendidikan selama dekade terakhir pada tahun 1800-an, dan mereka yang memiliki keterbatasannya percaya bahwa pendidikan juga dapat meningkatkan kehidupan mereka. Pada tahun 1864, Kongres Amerika Serikat mendirikan National Dartmouth College. Yang kedua yaitu tentang era profesi progresif. Selama 20 tahun pertama tahun 1900-an, orang Amerika itu mengalami era perubahan sosial dan politik. Periode ini kemudian dikenal sebagai era progresif. Sejumlah orang besar mendukung reformasi politik, termasuk undang-undang baru yang melindungi pekerja, perempuan, anak-anak, dan lainnya. Yang berikut bagian yang keempat yaitu pekerjaan, tentang pekerjaan. Peran saudara itu telah membawa perubahan ke kehidupan orang-orang penyandang cacat, terutama veteran. Begitu pula Perang Dunia Pertama yang terjadi pada tahun 1914 sampai 1918. Di mata orang banyak Amerika, seorang veteran yang cacat itu adalah seorang penyandang disabilitas yang baik, sementara seorang penyandang disabilitas non-veteran dapat dianggap sebagai warga negara kelas 2. Pakar rehabilitasi menyerukan program untuk memberikan pelatihan kejujuran bagi para veteran Undang-Undang Pertahanan Nasional pada tahun 1916, Undang-Undang Smith pada tahun 1918. Semuanya itu menciptakan program pelatihan kejujuran. Bagian pertama dari poin ini yaitu tentang tantangan atas depresi besar. Yang kedua tentang kesepakatan baru. Yang ketiga tentang hukum baru yang mendukung orang sakit. Bagian yang berikut yaitu tentang polio, perang, dan tampilan baru. Mayoritas orang itu terus melakukan diskriminasi terhadap orang lain penyandang cacat. Seringkali diskriminasi ini didasarkan pada kurangnya pemahaman masyarakat tentang disabilitas dan orang yang tinggal bersama mereka. Bagian pertama dari poin ini yaitu tentang Perang Dunia Kedua. Sebagian Perang Amerika Serikat sebelumnya itu telah membawa perubahan bagi para penyandang disabilitas. Begitu pula Perang Dunia II pada tahun 1939 sampai 1945. Bagian kedua yaitu tentang Paul Strachan dan AFPH. Setelah Perang Dunia Kedua, organisasi yang mendukung penyandang disabilitas itu menjadi lebih aktif dari sebelumnya. Paul Strachan mengurus serikat kerja, mendirikan American Federation of the Physically Handicapped atau AFPH pada tahun 1942. Yang berikut yaitu tentang independen gerakan hidup. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, jalannya gerakan kecacatan berubah secara dramatis. Advokat untuk penyandang disabilitas itu mulai menggunakan bahasa yang menekan hak asasi manusia, kesetaraan, dan diskriminasi. Penyandang disabilitas ini tidak lagi menerima sikap sosial yang mengharapkan mereka untuk diam, tidak terlihat, dan menyendiri. Individu dengan panca perang, penderitaan gangguan jiwa atau gangguan perkembangan masih sering dikirim ke panti untuk dilupakan. Penyandang cacat bersiap untuk tempat lebih besar dalam penyandang dan mengharapkan masyarakat itu untuk menyesuaikan diri dengan mereka
daripada sebaliknya. Yang pertama, hukum rehabilitasi. Untuk membantu penyandang disabilitas mempersiapkan diri untuk hidup dalam arus utama masyarakat, pemerintah mengembangkan lebih banyak program rehabilitasi. Yang berikut itu adalah tentang aktivis dan bagian 504. Tantangan yang dihadapi oleh orang-orang cacat fisik mobilitas. Secara historis itu mereka kesulitan berjalan atau menggunakan kursi roda, sering dijumpai bangunan yang sulit untuk digerakkan atau tidak mungkin dimasuki. Beberapa undang-undang itu mewajibkan bangunan publik atau pribadi dibangun dengan mempertimbangkan penyandang disabilitas fisik. Pada tahun 1961, dua kelompok menyusulkan kode bangunan model yang dirancang untuk menghilangkan banyak hambatan Perhimpunan Nasional untuk Anak-anak. Yang berikut yaitu tentang masa depan baru untuk orang dengan disabilitas. Pada sekitar atau ada 180 organisasi nasional secara terbuka itu mendukung RUU yang sebagian besar adalah kelompok berorientasi disabilitas. Ada beberapa poin penting dari bab ini, yaitu upaya partisipasi. Sebuah upaya partisipasi para pendukung dan kritikus ada setuju pada satu hal bagian dari ada hingga saat ini tepat menjadi posmil terpenting dalam perjalanan menuju kesetaraan penuh bagi para penyandang disabilitas. Yang berikut itu adalah tentang menjelaskan bagian ada ini. Ada ini mencakup berbagai masalah bagi penyandang disabilitas, tetapi fokus utamanya adalah melarang diskriminasi. Sekian materi yang saya bagikan.